Ya, siang ini kawasan ibu kota lagi-lagi diguyur hujan. Kita cek kondisinya di Kebonpala, Jakarta Timur dan Rawabuaya, Jakarta Barat. Kita ke Amal dulu di Kebonpala. Amal, berapa ketinggian banjir sekarang? Ya, ketinggiannya bervariasi Nabil. Di tempat saya mengabarkan saat ini ketinggiannya sekitar 130 cm. Tapi kalau misalkan kita masuk lagi ke dalam pemukiman di belakang saya, ini bisa kurang lebih tingginya mencapai sekitar 175 cm. Di mana banjir di Kebonpala ini sudah terjadi, sudah kurang lebih sekitar 2 hari sejak Kamis malam yang lalu. Kalau kita lihat memang sejumlah warga ini ada yang memilih untuk bertahan di rumah mereka, namun juga sebagian warga ini ada yang memilih untuk mengungsi di SD Negeri 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di mana menurut catatan kami ada kurang lebih sekitar 166 warga yang terpaksa harus mengungsi di SD 002 Kampung Melayu, terdiri dari lansia, ibu hamil dan juga anak-anak. Kemudian kalau kita lihat sejumlah bantuan ini sudah mulai dialirkan. Seperti tadi kami memantau ada distribusi makanan untuk balita. Kemudian juga tadi sudah didistribusikan makan siang. Kemudian kalau kita lihat memang untuk saat ini para warga ini masih ada yang bertahan di lantai 2 rumahnya. Di mana penyebab dari banjir di Kebonpala ini disebabkan oleh hujan deras yang menimpa Jakarta dan juga sekitarnya pada Kamis malam yang lalu, sehingga di tempat saya mengabarkan saat ini luapan banjirnya berasal dari Sungai Ciliwung. Adapun berdasarkan informasi yang kami dapatkan sejak malam hari tadi untuk bendungan Katulampa pun ini juga mengalami kenaikan air, di mana untuk tingginya ini bisa mencapai sekitar 90 cm. Dan ini juga ada himbauan dari pihak terkait untuk warga yang tepat berada di Sungai Ciliwung ini untuk tetap waspada karena curah hujan di Jakarta dan juga sekitarnya ini juga masih bisa terjadi. Saya akan menggambarkan bagaimana kondisi di sini. Kalau kita lihat di belakang sana itu merupakan ada tanda untuk mengidentifikasi seberapa dalam dari ketinggian banjir. Kalau kita lihat di sana ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 135 cm. Tentunya banjir di sini ini juga berdampak kepada mobilitas dari para warga. Tadi kami sempat memantau ada sejumlah warga yang kesusahan untuk melakukan pergi ke kantornya begitu, sehingga dari pihak terkait seperti kepolisian, BPBD ini melakukan proses evakuasi dengan menggunakan satu karet. Kemudian menurut catatan kami di RT 13 ini ada kurang lebih sekitar 96 kakak dan sekitar 246 warga yang terdampak. Untuk saudara demikian, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, Kurnia Amal dari kawasan Kebonpala. Sekarang kita ke Rawabuaya bersama Ramaditya Domas. Rama, sudah 3 hari permukiman terendam. Apakah banjir sudah ada tanda-tanda surut? Ya, selamat siang Nabil. Banjirnya surut tapi tidak signifikan. Nah, termasuk yang ada di kawasan jalanan utama Rawabuaya ini di belakang saya. Jadi sepanjang mata memandang itu banjir masih terlihat. Nah, ini ketinggiannya masih 30 sampai 40 cm. Tapi yang parah adalah di sini Nabil. Nah, kalau Anda lihat di depan situ, itu masuk ke dalam adalah permukiman padat penduduk di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat yang saat ini ketinggian banjir di dalamnya ini bisa mencapai 90 sampai 100 cm dan membuat aktivitas warga di dalam di kawasan Rawabuaya ini lumpuh, tidak bisa berkegiatan seperti sedia kala, baik itu berangkat kerja, sekolah, mencari makan dan lain sebagainya. Dan ini juga banjir yang terjadi lebih dari 2 hari atau sampai saat ini sudah 3 hari banjir mengepung warga Rawabuaya, Jakarta Barat ini, memberi dampak terhadap lebih dari 1.000 kakak yang ini juga terdiri dari 15 RT di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Dan beberapa memang memilih mengungsi di lantai 2 rumah mereka masing-masing karena dari pihak kelurahan dan juga pihak RW ini sebenarnya sudah menyiapkan tempat pengungsian, yaitu di masjid di kawasan Rawabuaya yang memang lantai 2-nya sudah disediakan untuk pengungsian, dan juga ada balai RW yang memang sudah disediakan juga untuk pengungsian bagi warga yang menginginkan untuk pengungsian atau tempat pengungsian. Tapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah satu, bantuan sembako, makanan cepat saji yang sampai saat ini mereka mengaku 2 hari 3 hari
banjir yang memberi dampak kepada mereka, tidak ada bantuan sama sekali yang mereka harapkan, seperti misalnya makanan, pampers buat anak kecil atau buat bayi, ini yang mereka juga harapkan. Dan sampai saat ini pun memang kalau kita tahu ada satu rumah pompa yang sudah disiapkan permanen oleh pihak Pemprov Jakarta untuk nantinya bisa mengantisipasi adanya banjir, tapi ini tidak memberi dampak secara signifikan. Sebenarnya memang warga meminta harusnya ini rumah pompa yang ada di kawasan Rawabuaya ini dipasang lebih dari satu, karena di sini adalah tempat langganan banjir, kelap kari banjir, tapi yang paling parah adalah 2020. Nah, kali ini kembali terjadi banjir terparah di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Nah, banjir yang memberi dampak terhadap lebih dari 1.000 kartu keluarga atau kepala keluarga ini sebenarnya disebabkan beberapa alasan. Baik itu adalah intensitas hujan yang tinggi, luapan Kali Bukefart di kawasan Rawabuaya, dan juga cekungan. Karena kita tahu bahwa Rawabuaya ini adalah kawasan atau wilayah cekungan yang ada di kawasan Jakarta Barat, maka ketika intensitas hujan tinggi di kawasan Jakarta, maka akan terjadi luapan Kali Bukefart yang akhirnya meluap ke kawasan komplek permukiman padat Rawabuaya, Jakarta Barat. Dan sebelumnya juga sempat dikatakan oleh Pemprov Jakarta bahwa ada beberapa hal yang mereka lakukan terkait dengan modifikasi cuaca, memasang pompa air di beberapa wilayah, tapi di kawasan Rawabuaya justru tidak memberi dampak signifikan terkait dengan penyurutan yang terjadi. Sampai saat ini warga justru masih hidup berdampingan di atas genangan banjir yang juga belum surut. Yang kami pantau, bahkan prediksinya dari BMKG menyebutkan di kawasan Jakarta Barat ini akan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Maka itu prediksinya banjir di kawasan Rawabuaya ini akan terjadi bahkan sampai esok hari. Sementara demikian, di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat, banjir masih mengepung. Nabil, kembali ke studio. Ya, Ramaditya Domas, dan sebelumnya juga ada Kurnia Amal. Terima kasih teman-teman atas informasinya.